Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babu Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang dosis tapering off dari prednison untuk reaksi berat kusta, ya, atau tapering off dose of prednison for severe leprosy reaction. Jadi ada stadium reaksi, ya, stadium peradangan dalam penyakit kusta. Levelnya ada ringan, ada berat. Oke. Dan obatnya itu obat anti peradangan, obat anti inflamasi yang sering digunakan, yang sering diberikan untuk menangani reaksi tersebut adalah salah satunya adalah prednison. Ada juga metilprednisolon dan sebagainya. Nah, ini yang paling populer adalah prednison. Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membuat video tentang prednison dan tentang reaksi. Anda bisa search di YouTube Bagus Johan Maulana reaksi, Bagus Johan Maulana prednison, Bagus Johan Maulana metilprednisolon. Di situ ada bahasan ulasan sedikit tentang reaksi dan prednison. Nah, kali ini yang ingin saya tegaskan dalam video ini adalah mengenai dosis tapering off. Tapering off ini bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesianya adalah meruncing. Maksudnya apa sih? Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk sebuah gambar kurva yang menurun. Nah, ini kan meruncing. Nah, maksudnya tapering off adalah dosis yang meruncing. Jadi kalau misalkan teman-teman konsul ke saya, nanti saya misalkan jawab, Anda harus minum obat prednison dosis tapering off. Maksudnya tapering off itu apa? Ya ini gitu ya. Nah, jadi ini istilah untuk minum obat prednison yang dosisnya bertahap-tahap, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, seperti itu. Ini kalau grafik seperti ini. Ini grafik waktu, garis waktu, ini garis ke atas untuk tablet atau per miligramnya, berapa miligramnya. Nah, ini dosis prednison ini memang sudah melalui penelitian, sudah melalui berbagai macam uji coba kepada manusia, kepada pasien, sehingga terciptalah dosis tapering off seperti ini. Dosis ini harus dipatuhi. Kalau Anda tidak patuh kepada dosis tapering off, nanti resikonya Anda sendiri yang nanggung. Resikonya apa saja? Bisa jadi reaksi Anda bukannya malah menurun, tetapi stadium inflamasinya memanjang. Peradangannya nggak sembuh-sembuh, memanjang, minum prednison terus, ini kapan selesainya, kan gitu kan. Banyak keluhan di antara OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta yang sedang stadium reaksi itu seperti itu. Ini saya harus minum prednison sampai kapan, Pak, gitu kan. Kalau Anda tidak mematuhi dosis tapering off ini, juga bisa jadi reaksi Anda malah nggak sembuh. Nah, kalau reaksi nggak sembuh, apa akibatnya? Reaksi kalau tidak ditangani dengan adekuat, tidak diobati dengan sebagaimana mestinya, maka resikonya adalah kecacatan, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2. Nah, ini justru kan kecacatan yang menjadi bahan perhatian kita semua. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sangat concern dengan kecacatan. Kusta memang tidak mematikan, tetapi kecacatan inilah yang benar-benar kita perhatikan dan kita harus bisa mencegahnya. Nah, Anda sudah payah minum multidrug terapi MDT sudah sekian panjang, sekian bulan, 12 bulan untuk MP, 6 bulan untuk PB. Loh, kok saat terjadi reaksi malah tidak ditangani dengan sebagaimana mestinya? Nah, maka Anda yang bisa kena reaksi kecacatan dari reaksi tersebut. Nah, untuk itu kita harus mematuhi benar-benar dosis tapering off ini, ya. Nah, tapering off itu kan sudah dijadwal seperti ini, ya, dosisnya. 2 minggu pertama itu minum 8 tablet prednison atau 40 mg, karena satu tablet prednison itu kan 5 mg. 8 kali 5 itu kan 40 mg. 2 minggu pertama. Nah, terus setelah itu dosisnya ganti 6 tablet per hari. Ini dosis per hari, ya. Setiap harinya minum 6 tablet atau 30 mg tiap harinya, yaitu untuk minggu kedua sampai minggu keempat. Nanti dosisnya turun lagi. Setiap 2 minggu sekali dosisnya turun. Ini dosis normal, ya. Untuk dosis yang abnormal, ada kelainan, ada stadium inflamasi yang sulit turun dan sebagainya, akan saya bahas dalam video terpisah dari ini. Nah, penting untuk Anda yang sedang mengalami stadium reaksi, 2 minggu sekali ini Anda harus ketemu petugas kesehatan. Jadi untuk memperbaharui dosis, apakah dosisnya perlu turun, apakah dosisnya harus menetap, atau dosisnya harus naik, ya. Itu ada abnormalitas dosis yang nanti akan saya ceritakan. Jadi penting untuk hadir ke puskesmas, ya, ke tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan obat prednison tersebut. 2 minggu sekali ini agendanya, selain Anda minum mendapatkan prednison untuk 2 minggu berikutnya, mendapatkan evaluasi apakah dosisnya tetap naik atau turun,
2 minggu sekali ini juga digunakan untuk pemeriksaan fungsi saraf. Jadi, pemeriksaan fungsi saraf atau POD atau Prevention of Disability yang pemeriksaan fungsi saraf yang bertujuan untuk mencegah kecacatan itu perlu wajib dilakukan 2 minggu sekali jika Anda pasien yang sedang mengalami reaksi. Ingat ya, kecacatan itu paling banyak timbul saat reaksi yang tidak ditangani. Nah, justru saat reaksi ini harus pengawasan ketat kepada Anda yang sedang mengalami reaksi. Apakah ada tanda-tanda gangguan fungsi saraf, ya? Apakah ada tanda-tanda kecacatan? Apa cacat tingkat 1, cacat tingkat 2 dan sebagainya. Itu benar-benar diawasi dengan ketat, ya. Karena reaksi itu terjadi gangguan fungsi saraf, ada peradangan pada saraf dan sebagainya. Itulah yang akan memungkinkan terjadinya kecacatan. Dan itu benar-benar menjadi concern kita semua untuk menghindari kecacatan itu. Jadi Anda pasien yang sedang reaksi wajib 2 minggu sekali datang ke puskesmas. Dilihat fungsi sarafnya, apakah ada kelainan, apakah ada stadium inflamasi yang memanjang, stadium inflamasi yang intensitasnya membesar dan sebagainya. Terus setelah dievaluasi, oh ternyata stadium inflamasinya, peradangannya menurun, maka dosis prednisonnya jadi menurun. 2 minggu lagi dilihat lagi fungsi sarafnya seperti apa, apakah ada kelainan, apakah ada peradangannya bagaimana. Kalau peradangannya sudah menurun, maka dosis prednisonnya juga bisa menurun seperti itu. Oke. Nah, ini harus dipatuhi. Nah, ini waktu pengobatan reaksi yang secara normal ini 12 minggu. Kalau 12 minggu berarti dibagi 4 berarti 3 bulan ya. Nah, makanya dosis tapering off ini normalnya akan habis dalam 3 bulan. Jadi Anda harus patuh minum prednison sampai 3 bulan barulah reaksi Anda sembuh. Barulah tanda-tanda peradangan Anda berangsur menghilang sampai tuntas. Jadi pertanyaan, kalau misalkan saya minum prednison ini mau sampai kapan Pak? Nah, kalau dosis normal ini saya jelaskan, dosis normal ya sampai 3 bulan sampai 12 minggu. Dosis tapering off ini akan berakhir dan tanda-tanda peradangan Anda akan menghilang. Seperti itu guys, dan ini wajib dipatuhi. Untuk kondisi abnormal selain ini nanti akan saya jelaskan dalam video terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.